Di dalam sejarah iman Kristen, minggu ini disebut sebagai Minggu Sengsara. Oleh karena nanti dalam hari Jumat kita akan memperingati yang disebut sebagai Jumat Agung, yaitu kematian Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia rela terkutuk supaya kita dibebaskan dari kutuk kematian. Dia rela mati supaya kita dibebaskan dari kematian kekal. Dia rela mati supaya kita hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin kita mau mengatakan bersama-sama, engkau harus hidup. Ya, kita ucapkan bersama-sama, engkau harus hidup. Dua, iya, engkau harus hidup. Sekali lagi, engkau harus hidup. Nah, sekali lagi kita ucapkan ini, engkau harus hidup, tapi harus melihat orang yang di sampingnya, di depannya atau di belakangnya. Harus mengatakan sambil melihat. Ya, ya, coba dilihat yang sampingnya siapa yang akan mau dikatakan. Ya, ya, boleh lah. Dan katakan, engkau harus hidup. Dua, ya, engkau harus hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, tema kita dahulu hina, kini kita menjadi orang yang terpandang. Mari membuka firman Tuhan dari Yeskiel 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan, sudah ada juga di LCD. Begini firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusakmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampi. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-6 itu. Ini firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Ini luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, pasti kita pernah atau bahkan mungkin di Indonesia sering mendengar kisah tentang seorang bayi yang dibuang di tempat sampah. Gimana perasaan kita? Tentu sedih. Kita bisa mengatakan, wah, tega banget. Kita merasa iba dengan bayi yang dibuang itu. Dan kalau kita mendengar kisah tentang bayi yang dibuang, pada umumnya kalau kita ditanya gimana reaksinya, kita akan mengatakan, tega banget, kurang ajar. Kok sampai misalnya melakukan hal yang seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah anak yang dibuang, seringkali itu terselamatkan. Entah secara sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya seorang ibu tiba-tiba mendengar tangisannya, lalu memeriksa
Dan ditemukanlah bayi yang dibuang itu. Nah, ketika didengar tangisan, lalu dicari dan ditemukan, biasanya ibu yang menemukan itu akan cepat-cepat mengambil dan memeluknya. Dan akan mengatakan, "Aduh, jangan mati, engkau harus hidup." Bayi itu diambil, dirawat, dibersihkan, dimandikan, dicek ke dokter kesehatannya, diperlakukan dengan baik. Maka bayi yang terbuang itu selamat. Dan bukan hanya itu, dirawat dengan baik, mendapat kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri, sehingga anak itu bertumbuh dan bertumbuh. Si ibu yang mendapatkan bayi itu berjuang sedemikian rupa supaya anak ini bukan saja bertumbuh, tapi kebutuhannya dapat tercukupi, terawat, disekolahkan, diberi pakaian yang bagus, diberi sepatu yang bagus, diberi makanan yang baik, sehingga dia menjadi orang yang besar, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai lulus kuliah. Wah, luar biasa. Ibu yang seperti ini pasti kita katakan, wah, luar biasa. Dia merawat yang dulunya bayi yang terbuang, tapi dia melakukan secara istimewa. Nah, singkat cerita, bayi yang dulunya terbuang sudah menjadi pemuda yang sudah lulus kuliah dan bekerja di luar kota. Dan bagaimana reaksi kita kalau ternyata pemuda itu kemudian melupakan ibu yang sudah mengasuhnya? Kita akan mengatakan, wah, kurang ajar. Air susu dibalas dengan air tua. Kita akan mengatakan, wah, tidak tahu diuntung. Pada umumnya orang akan mengatakan, kalau tahu dulu begitu, biar saja mati di tempat sampah. Ini sudah dirawat, sudah dibesarkan, sudah diperjuangkan, dan setelah besar malah berbuat jahat kepada orang yang merawatnya. Kita akan bereaksi demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah sebenarnya yang terjadi dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Yesaya 16 ayat 1-6 tadi sebenarnya mau mengatakan bayi yang terbuang itu adalah bangsa Israel. Dibuang di ladang, di kebun, di tempat sampah. Lalu Tuhan mengumpamakan dirinya sedang lewat dari sana, lalu mendengarkan tangisan bayi yang sedang menendang-nendang, yang berlumuran darah. Tapi Tuhan mengatakan, engkau harus hidup, engkau tidak boleh mati. Maka diberkatilah, dirawatlah, diistimewakanlah, diberikan oleh Allah segala sesuatu berkat yang istimewa bagi orang Israel. Tapi orang Israel itu berkhianat. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Padahal kalau kita baca Bapak Ibu Saudara ayat 9-12, apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada orang Israel bayi yang terbuang itu? Tuhan mengatakan, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberi engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lanan halus, dan selendang dari sutra. Lalu dalam ayat berikutnya dikatakan, dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengatakan kepada orang Israel bayi yang terbuang itu, aku sudah mengasihani engkau. Ketika aku berkata engkau harus hidup, engkau tidak hanya membiarkan hidup seadanya, tapi engkau hidup yang mulia. Engkau kuberkati untuk hidupmu berharga. Engkau bukan hanya hidup sebagai manusia biasa, tetapi engkau kuberkati menjadi orang yang hidup secara istimewa dengan berkat-berkat yang istimewa.
dengan engkau menjadi umat pilihanku. Tetapi apa yang menjadi balasan orang Israel? Mereka berkhianat, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka berbuat dosa sesukanya. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak percaya firman Tuhan, tetapi mereka percaya kepada mantra yang diberikan oleh Tuhan. Orang Israel ini tidak setia kepada Tuhan, tetapi mau mengikuti ajaran berhala. Orang Israel ini tidak mau beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka mau beribadah kepada dewa-dewa. Orang Israel ini berkhianat dengan tidak memberi persembahan korban bagi Tuhan, tetapi mereka rela mempersembahkan anaknya, anak kandungnya sendiri sebagai persembahan bakaran kepada dewa, misalnya dewa Molek. Sungguh apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan. Mereka berkhianat dengan tidak mau hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bisa bercermin atau memetik satu pelajaran berharga dari apa yang diperbuat oleh orang Israel kepada Tuhan, bertolak belakang dengan kasih karunia Tuhan yang demikian besar. Tapi pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kepada kita, apa yang dilakukan oleh orang Israel itu bukanlah teladan yang baik, dan tentu kita tidak mau menjadi seperti mereka. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan ingin kita hidup, dan pasti kita juga mau membalas kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka kita juga pasti mau mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan membuat kita menjadi orang yang istimewa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, judul khotbah ini, dulu kita hina, sekarang kita terpandang. Nah, apa yang membuat kita bisa menjadi terpandang? Kalau kepada orang Israel kasih Tuhan sedemikian besar, sebenarnya kasih Tuhan yang lebih besar lagi dinyatakan kepada kita. Kita bukan saja bayi yang terbuang, kita lebih hina daripada itu. Kita adalah bayi yang terbuang, bahkan bayi yang sudah mati karena noda dosa, tapi ditemukan Tuhan, dihidupkan kembali, dan setelah dihidupkan dirawatnya. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Tuhan mengatakan kepada kita, engkau harus hidup. Dan supaya engkau hidup, aku rela mengorbankan diriku. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan yang barusan kita baca ini, yang mau mengatakan betapa Allah mengasihi manusia, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau orang dunia ini, Bapak Ibu Saudara, menemukan kita sebagai orang yang berdosa, maka orang dunia ini akan mencela, akan mencemooh, akan mencibir, akan menggosipkan, dan akan mengatakan bermacam-macam segala sesuatu yang tidak menolong kita, malah bahkan bisa membuat kita semakin sakit.
Kalau kita ditemukan oleh orang lain berbuat celah, maka itu akan menjadi bahan pembicaraan yang intinya mencemooh. Dan itu membuat kita semakin terpuruk. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan tidak demikian. Ketika umatnya itu terbuang, tidak terawat, justru Allah mengambil, mengadopsi dan menjadikannya anak yang istimewa. Ketika umatnya itu berdosa, Tuhan justru mengambil, dan kalau dosa itu harus dibersihkan dengan darah yang kudus, Kristus rela mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya supaya membasuh dosa itu, supaya menjadikan kita kudus dan tak bercacat. Firman Tuhan ini mengatakan, aku mengampuni dosamu, aku tak memperhitungkan pelanggaranmu. Yang lama sudah berlalu. Dulunya engkau bayi yang dibuang, tapi sekarang engkau sudah menjadi anakku. Maka sekarang sebagai anakku, engkau sudah kubesarkan, berjalanlah sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dahulu kita hidup, dahulu kita manusia berdosa, dahulu kita bukan umatnya. Kini kita mulia karena menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, apakah balasannya? Apakah balasan kebaikan Tuhan itu? Tadi kita menyanyikan dengan apakah akan kubalas segala kebaikan. Tentu kita tidak mau seperti orang Israel yang bebal dan tegak tengkuk itu. Itu bukan kita. Karena memang orang Israel sampai Tuhan sendiri mengatakan engkau bangsa yang tegak tengkuk. Tapi kita adalah orang yang dikasihi, yang mau membalas kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti beribadah dengan sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak butuh disembah. Tetapi kita yang membutuhkan menyembah Tuhan. Kalau soal perlu orang menyembah Tuhan, Tuhan sudah punya malaikat dalam jumlah yang banyak yang menyembah Tuhan siang dan malam. Kita perlu membalas Tuhan dengan menyembah Dia, bukan karena Tuhan butuh penyembahan, tetapi karena kita yang memerlukan kebutuhan rohani dengan menyembah Tuhan. Dengan menyembah Tuhan kita dekat dengan Dia, dengan menyembah Tuhan hati kita tenang, dengan menyembah Tuhan kita mendapat kekuatan baru, dengan menyembah Tuhan damai sejahtera yang dari Tuhan menguasai ruang-ruang hati kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat karena kita tahu kasih Tuhan akan selalu memampukan kita menjalani kehidupan ini. Dengan apakah kita akan membalas? Kita memberi persembahan yang terbaik. Yang minggu lalu disampaikan oleh Ibu Rina, persembahan yang terbaik itu adalah bernilai pengorbanan. Dan apa itu? Diri kita yang pertama yang diinginkan oleh Tuhan. Diri kita yang mana? Tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Kita kemudian menyadari, aku ada sebagaimana aku ada, bukan milikku sendiri lagi, melainkan aku ini milik Kristus. Jadi siapa pemilik kita? Adalah Tuhan. Nah, kalau kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai milik Tuhan, maka kita tidak lagi hidup menurut keinginan kita, suka-suka kita, tetapi kita akan hidup menurut keinginan Tuhan. Perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, tubuh kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, kita akan menyesuaikan sebagai orang yang dimiliki oleh Tuhan. Kita akan merawat hidup kita. Kita akan menjalani hidup ini sebagai pribadi yang mulia. Kita akan membawa hidup kita ini menjadi pribadi yang baik. Karena hidup yang benar itulah yang mempermuliakan Tuhan.
Karena hidup yang sehat itulah yang mempermuliakan Tuhan. Hidup di jalan yang benar itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dia ingin memiliki kita. Sebenarnya dia sudah memiliki kita. Bukankah dia yang menciptakan kita? Kita ini miliknya karena dia menciptakan kita. Kita ini miliknya karena dia yang merawat dan mengasuh kita, memelihara kita. Kita ini miliknya karena dia yang menebus kita, mengampuni segala dosa kita melalui pengorbanan Kristus. Tapi Tuhan juga ingin supaya kita ini menjadi miliknya karena kita secara sadar mengatakan Tuhan sudah banyak mengasihi aku, maka Tuhan sekarang ini aku persembahkan hidupku sebagai milik kepunyaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi diri kita sebagai persembahan, maka persembahan yang kita lakukan dalam ibadah minggu seperti sekarang itu hanya bagian dari ucapan syukur. Itu hanya bagian dari pernyataan iman. Itu hanya bagian dari berterima kasih bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau diri kita saja berikan kepada Tuhan, maka tentu di dalam memberi persembahan kita tidak memberi sisa, tetapi memberi yang terbaik. Karena diri kita saja kita persembahkan kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Dan sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa, kita yang dulu hina menjadi mulia oleh karena sudah dikuduskan berdasarkan pengorbanan Kristus. Dengan apa kita membalas semuanya itu? Membenci dosa. Membenci yang dibenci oleh Tuhan. Membenci dosa karena Dia sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Itu berarti kalau dosa kita benci, maka sebagai gantinya kebenaran kita cintai. Nah siapa kebenaran? Kristus. Karena Dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Dia, tetapi Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Orang yang sudah diangkat dari lumpur dibersihkan, hendaknya jangan kembali kepada lumpur yang mengotori dia. Orang yang sudah diselamatkan dari keadaan yang berbahaya, yang mematikan, tentu tidak mau kembali kepada jurang lubang berbahaya mematikan yang sama. Dia akan berjalan sebagai pribadi yang baik. Dahulu kita hidup, dahulu kita manusia berdosa, dahulu kita bukan umat Tuhan. Kini kita mulia karena kita sekarang pribadi yang dikasihi Tuhan. Kini kita mulia karena sekarang kita hidup dalam kebenaran. Kini kita mulia karena sekarang kita ini umat pilihan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bukan saja dikatakan engkau harus hidup, tapi sekarang kita sudah diberikan hidup. Kita tidak lagi mengejar hidup, tetapi kita sudah diberikan hidup. Bukan saja hidup yang sementara, tetapi kepada kita yang sungguh beriman kepada Kristus. Kita tahu bersama, setiap orang yang percaya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kepadanya diberi karunia hidup yang kekal. Dan kalau Tuhan mengaruniakan itu, berarti Tuhan mengaruniakan yang terbaik. Kalau yang terbaik Tuhan karuniakan, maka seluruh persoalan yang lain tidak perlu kita khawatirkan karena pasti Tuhan akan menolong. Yang justru perlu kita renungkan adalah, kalau Tuhan demikian mengasihi aku, bukankah aku harus mengasihi Dia? Kalau Tuhan begitu peduli atas seluruh kehidupanku, apakah aku layak untuk meninggalkan dan melupakan Tuhan? Dan tentu kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Tentu kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Dan tentu kita mau hidup di dalam kebenaran. Karena beribadah, mempersembahkan hidup dalam kebenaran,
itulah yang membuat kita hidup mulia, meninggalkan masa lalu. Dulu hina, tapi sekarang dan seterusnya kita menjadi pribadi yang mulia. Amin. Mari berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, ketika dunia mengetahui bahwa kami orang berdosa, dunia mencela, mengejek, menggosipkan. Tetapi ketika Engkau menemukan kami sebagai manusia berdosa, Engkau merangkul, Engkau memanggil kami, Engkau menyambut kami, Engkau membasuh kami dari dosa-dosa, Engkau mengampuni segala pelanggaran kami, Engkau memilih dan mengangkat kami menjadi umat-Mu, bahkan bukan umat biasa, tetapi umat pilihan, menjadi umat yang istimewa. Kalau dulu umat-Mu bangsa Israel mengkhianati Engkau, itu adalah pelajaran penting bagi kami, supaya kami tidak pernah mengikuti jejak orang Israel, melainkan kami menjadi umat yang setia, hidup dengan cara yang mulia. Kami mau beribadah kepada-Mu dengan antusias karena mengasihi Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau sungguh menjadikan kami manusia yang terpandang. Sekalipun dunia memandang kami hina, Tuhan memandang kami mulia. Sekalipun dunia tidak memperhitungkan kami, tetapi Engkau Tuhan memandang kami sebagai pribadi yang berharga. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah penghiburan bagi kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan oleh karena itu kami tancapkan komitmen, kami mau menjadi pribadi mulia sebagaimana yang Engkau inginkan. Kalau dulu kami terbuang, sekarang Tuhan sudah menemukan kami, dan Engkau merangkul kami dengan dekapan kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa.